Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa dalam satu renungan firman Tuhan. Yang kali ini saya rindu kita semua boleh merenungkan dari satu perikop yang terdapat di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 hingga yang 11 yang saya akan bagikan buat saudara dan kita sekalian dengan perikop bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar tentang apa yang dikatakan oleh banyak orang dan tentu oleh orang Kristen tentang kesabaran sesuai dengan Alkitab. Bersabar artinya adalah salah satu dari buah roh yang dinyatakan di dalam Galati pasal 5 ayat 22 dan 23. Nah, bagaimana Yakobus memperingatkan kepada kita sebagai orang Kristen zaman now untuk bersabar dalam penderitaan. Orang yang bersabar selalu berkaitan dengan sesuatu yang terjadi dalam diri orang itu dan tidak menyenangkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pertama yang Yakobus ingin sampaikan kepada saudara, kalau saudara mengikut Tuhan dengan pengiringan yang sejati sebagai murid Tuhan yang sesungguhnya, maka saudara harus bersabar sampai kedatangan Tuhan. Artinya apa Bapak Saudara? Kesabaran itu akhirnya adalah sampai kepada kesudahan segala sesuatu, sampai Tuhan Yesus datang, yaitu setia, saudara. Jadi kesabaran tidak boleh dikalahkan dengan hal-hal yang lain. Kita tetap sabar dalam kita mengiring Tuhan, karena itulah yang Tuhan inginkan. Seperti halnya seorang petani, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang diilustrasikan sebagai petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, saudara, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang bersabar itu adalah orang yang akhirnya akan memperoleh sesuatu yang bernilai. Seorang petani pasti bersabar karena dia akan mendapatkan hasil. Demikian juga saudara dan saya sebagai orang percaya, kalau saudara bersabar, itu adalah buah roh yang ada di dalam hidup saudara dan saya, maka saudara menantikan sesuatu nilai yang berharga di dalam saudara mengiring Tuhan, yaitu ketika Tuhan Yesus datang kelak nanti, saudara akan memperoleh mahkota, memperoleh berkat yang kekal. Dan itulah yang Tuhan katakan, petani akan sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan musim semi. Jadi ada kurun waktu yang harus kita kerjakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk menanti kedatangan Tuhan, menanti berkat Tuhan yang akan nyata buat saudara dan kita sekalian. Karena itu saudara dan saya harus bersabar, meneguhkan hati, menguatkan satu sama lain, supaya saudara tidak terbawa oleh arus godaan, sehingga saudara tidak menjadi sabar lagi. Karena sesungguhnya tinggal beberapa saat saja Tuhan akan datang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama dalam menyikapi kita supaya kita tetap bersabar di dalam Tuhan, jangan kita bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan komplain, jangan mempersalahkan satu sama lain. Saudara, tidak perlu dicari siapa yang salah, tetapi marilah kita tekun di dalam kita mengikut Tuhan supaya kita tetap bersyukur, kita tetap memuliakan Tuhan. Karena kalau kita bersungut-sungut mempersalahkan, saudara akan dihakimi. Saya akan dihakimi oleh Tuhan, karena hakim telah berdiri di ambang pintu. Karena itu sebagai contoh, Yakobus mengajak kita untuk melihat apa yang dialami oleh nabi-nabi Tuhan, yaitu mereka mengalami penderitaan, tetapi mereka tetap bersabar, dan akhirnya dia mendapat sesuatu yang dari Tuhan. Dia menyebut salah satu contoh adalah seorang yang bernama Ayub.
Karena dia tekun walaupun dia menderita. Dia dipulihkan, dia mendapat berkat berlipat kali ganda. Sesuai dengan janji Tuhan bahwa orang yang bersabar adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Sebab tahu apa yang akhirnya disediakan. Tuhan tahu apa yang menjadi jerih payah daripada Ayub. Jerih payah saudara dan saya ketika saudara bersabar sampai pada kedatangan Tuhan. Sampai pada akhirnya waktu Tuhan memberi berkat buat saudara. Karena Tuhan sebetulnya mengasihi saudara dan saya yang selalu Tuhan rindukan supaya kita tetap bersabar. Karena itulah jadilah orang yang bersabar di dalam Tuhan, sebab jerih payah kita tidak sia-sia. Firman Tuhan mengatakan bahwa bersabar adalah karena kita menantikan berkat yang kekal, dan itu melalui proses yang tidak mudah kita jalani. Ada liku-liku hidup, mungkin penderitaan dan segala kesusahan yang menimpa kita, tapi percayalah bahwa janji Tuhan melalui kesabaran saudara menghasilkan ketekunan. Sekalipun mengalami penderitaan, saudara akan mendapatkannya. Bersama dengan Tuhan, saudara akan menerima kemuliaan yang tidak ada taranya dengan apa yang saudara lihat kemuliaan di bumi ini. Kiranya firman Tuhan kali ini memberkati saudara dan Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Amin.